Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat dan hidayahnya, kita masih diberi kesehatan walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Dan saya mengajak teman-teman sekalian untuk mengucapkan ribuan terima kasih atas berkat beliau kita dari zaman jahiliyah ke zaman terang menerang. Siapa lagi kalau bukan junjungan kita, pemimpin kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkat beliau kita dibawa dari zaman gelap gulita ke zaman terang benderang. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Prengki MSI selaku dosen Sistem Politik Indonesia. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman yang selalu mendukung jalannya diskusi kegiatan belajar mengajar. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang analisis sistem politik Indonesia. Sebelum lebih lanjut, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya nama Fakih Hayatan, NPM 1921020626, mahasiswa UIN Raden Intan Lampung, semester 4, jurusan Hukum Tata Negara. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang analisis sistem politik Indonesia. Nah, untuk mempercepat waktu, saya lanjut saja tentang sistem politik Indonesia. Sistem politik Indonesia diartikan sebagai kumpulan atau keseluruhan berbagai kegiatan dalam negara Indonesia yang berkaitan tentang kepentingan umum, termasuk proses penentuan tujuan, upaya-upaya mewujudkan tujuan, dan pengambilan keputusan, seleksi dan penyusunan skala prioritasnya. Politik adalah semua lembaga-lembaga negara yang ada di dalam konstitusi negara, termasuk fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dalam penyusunan keputusan-keputusan kebijakan diperlukan adanya kekuatan yang seimbang dan terjalinnya kerjasama yang baik antara substruktur dan infrastruktur politik sehingga memudahkan terwujudnya cita-cita dan tujuan-tujuan masyarakat atau negara. Dalam hal ini yang dimaksud dengan infrastruktur politik adalah lembaga-lembaga negara yang ada di dalamnya seperti MPR, DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan Mahkamah Agung serta Mahkamah Konstitusi, dan masih banyak lainnya. Badan yang ada di masyarakat seperti parpol, ormas, media massa, kelompok pentingan atau kelompok penekan. Nah, itu bisa disebut dengan infrastruktur politik. Melalui badan-badan inilah masyarakat dapat menyusun aspirasi, tuntutan, dan dukungan sebagai input dalam proses pembuatan keputusan. Dengan adanya partisipasi masyarakat, diharapkan keputusan yang dibuat pemerintah sesuai dengan aspirasi dan kehendak rakyat. Perbedaan sistem politik di berbagai negara, pengertian sistemnya, sistem adalah suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks dan terorganisasi. Nah, politik berasal dari bahasa Yunani yaitu polis, yang artinya negara, kota. Pada awalnya politik berhubungan dengan berbagai macam kegiatan dalam negara atau kehidupan negara. Istilah politik dalam ketatanegaraan berkaitan dengan tata cara pemerintah dasar, pemerintah ataupun dalam hal kekuasaan negara. Politik pada dasarnya menyangkut tujuan-tujuan masyarakat, bukan tujuan pribadi. Politik biasanya mengangkut kegiatan partai politik, tentara, ataupun organisasi kemasyarakatan. Dapat disimpulkan bahwa politik adalah interaksi antara manusia atau masyarakat dengan pemerintahannya sendiri. Lalu menurut Dr. Andes Soekarno, sistem politik adalah sekumpulan pendapat ataupun prinsip yang membentuk suatu kesatuan berhubungan dengan satu sama lain, mengatur pemerintah serta melaksanakan dan mempertahankan kekuasaan dengan cara mengatur individu atau kelompok ataupun kelompok dengan negara yang hubungannya langsung dengan negara. Lalu
Sistem politik menurut Rusadi Kartavira adalah mekanisme atau tata cara kerja seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik yang suatu prosesnya langgeng ataupun lama. Nah, macam-macam sistem politik di berbagai negara, seperti sistem politik di negara seperti di Indonesia sendiri ya. Kita membahas tentang Indonesia. Sistem politik di Indonesia. Sistem politik yang didasarkan pada nilai, prinsip, prosedur, dan kelembagaan yang demokratis. Adapun sendi-sendi pokok dari sistem politik demokrasi Indonesia adalah: 1. Ide kedaulatan rakyat. 2. Negara berdasarkan atas hukum. 3. Berbentuk republik. 4. Pemerintahan berdasarkan konstitusi. 5. Pemerintahan yang harus bertanggung jawab. 6. Sistem perwakilan. 7. Sistem pemerintahan presidensial. Peranan serta masyarakat dalam politik adalah: terciptanya masyarakat politik yang kritis, partisipatif dengan ciri-ciri meningkatkan respon masyarakat terhadap kebijakan pemerintah, dan adanya partisipasi rakyat yang mendukung atau menolak suatu kebijakan politik, dan meningkatkan partisipasi rakyat dalam berbagai kehidupan organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok-kelompok penekan. Dan itu sajalah yang saya dapat sampaikan. Lebih kurangnya saya memohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada teman-teman sekalian semoga selalu sehat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sistem